Ya. Nanti kalau kita hari ini mau mengucap syukur atas hari jadi Oma yang ke-80. Mari kita mulai ibadah pengucapan syukur ini. Kita nyanyikan satu lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang kita bersama-sama baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Khususnya hari ini kami bersama-sama Oma Heni, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan selama 80 tahun dalam hidupnya. Dan ketika kami merenungkan, kami juga mendapat satu kisah yang indah bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka berusia 80 tahun. Sebentar untuk melengkapi sukacita Oma Heni, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya memberi tema renungan hari ini adalah makna usia 80 tahun. Jadi waktu kemarin saya tanya pas ya Alek hari ini, ya pas Pak Ibu saya dibikin, saya ketik ya, apa ya makna usia 80 tahun di Alkitab itu, karena memang tidak banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang khususnya yang mulai setelah kitab Keluaran ya yang bisa melewati usia 80 tahun, apalagi itu zaman sekarang ya, kayaknya usia juga makin mungkin angkatan saya mungkin nanti 60-70 itu udah hebat ya gitu. Dan waktu saya baca Alkitab memang tokoh-tokoh yang bisa mencapai itu nggak banyak ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu tuh, maka saya akan membacakan Musa dan yang kedua Hana. Jadi mereka dicatat Alkitab apa yang terjadi ketika mereka berumur 80 tahun. Keluaran 7 ayat 7, Musa berumur 80 tahun ketika mereka berbicara kepada Harun, kepada Fir'aun. Si kokonya 83 si Harun ya, tapi Musa waktu itu usia 80 tahun dipanggil Tuhan untuk menghadap Fir'aun. Nah, anak perempuan Fanuel dari suku Aser. Sesudah kawin dia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Di umur 80-an itu apa yang dilakukan dicatat, ya ada catatan. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, ya tidak pernah. Nah, artinya Bapak Ibu, jika Tuhan masih memberi kehidupan, itu artinya Tuhan belum selesai memakai kita. Kita masih dipakai untuk terus menguatkan, mencurahkan anak cucu kita. Usia tua bisa menjadi masa tadi ya, teladan, pelayanan, bimbingan, dan saksi bermanfaat ya. Ya saya kira itu Musa. Ibu Hana, panjang bermakna. Yesus pendek tapi bermakna juga. Jadi usia itu bukan soal bersyukur kalau kita diberi usia panjang dan bermakna. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Cuma jadi dikasih hadiah dari Tuhan. Saya tidak pernah bisa merayakan seperti Pak Alek ya, karena papa saya dipanggil Tuhan usia 50 tahun. Jauh sekali ya. Pak Alek diberi bonus sampai hari ini, bisa lihat orang tua sampai berarti bonusnya 30 tahun ya. Itu bagi saya hadiah ya. Yang menurut saya nggak bisa digantikan dengan apa aja kalau kita boleh saling pilih ya. Saya kira kita semua yang ada di sini, teman-teman, keluarga, anak, cucu, ponakan, keluarga ikut syukur ya 80 tahun terakhir yang itu awal kehidupan yang lebih bermakna. Musa Tuhan pakai 80 tahun justru untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin juga setiap kami Tuhan untuk pakai kami di usia tua kami memimpin anak cucu kami. Saya nggak bisa ngomong depan orang, ini dia makan. Ya ngomong aja, semangat. Iya, makanya saya bilang. Di dalam hati Tuhan Yesus, saya sering ngobrol sama Om Adi, sama adik Jason juga, Ibu Bukit.
Nah, sering ngobrol berduaan, saya tahu semangatnya paling tinggi di antara saya sama ibu. Jadi saya ambil keadaannya begini, saya tetap ini begini, saya semangat supaya tetap kondisinya tetap bagus. Jadi suruh belajar jalan. Itu saya mengucap syukur Tuhan Yesus kirim ibu sebagai teman hidup saya dalam hidup. Saya bersyukur anak muda semuanya yang masih bersama ada ibu ingat sama orang tua bukan suatu contoh yang baik. Tidak buruk, kita patut contoh ibu bapak kita tetap kita sama kayak punya tadi kabarnya harus setia doain orang tua dan orang tua tidak setia doain kita semua yang masih muda. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang Saya kalau di meja makan selalu dipakai mama saya. Ayat yang disuka ulang-ulang. Ya, dia adalah di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Bacain ya. Mungkin dia nggak tahu ayatnya di mana, tapi dia ingat banget tuh. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Benar kan ayat itu diomongin kan? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang Yunani itu akan menjawab dia. Itu katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini ayat yang saya kalau di meja makan nggak mau kemudian. Lalu kalau meja makan kalau ngomongin soal membantu orang, selalu ayat ini dipakai. Kalau kita nggak bahas apa-apa pun, itu yang dipakai. Mungkin beberapa teman dari imamu kan, ya ada mood yang ada dapat kan beberapa. Nah, dia pakai hukum di Matius berapa? Yang apa? Kasihlah kepada Allah dengan segenap hatimu, yang ada segenap jiwamu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu dua ayat yang selalu diingat di dalam hidup dia. Ya, ini sama dengan ini. Jadi saya dalam sehari-hari kalau ngobrol selalu diulang-ulang gitu. Sampai aku apalah gaya dia ngomong. Ya, jadi itu memang itu yang dilakukan mama saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu membantu orang. Dengan ini kepada orang kaya kan, ya. Dia membantu bisa jadi ya. Gitu. Itu yang saya rasakan dalam hidup mental dia pada waktu ditinggalkan dua anaknya. Ya. Bukan sesuatu yang mudah ya menurut saya ya, tapi dia tetap bisa melewati masa-masa itu dengan baik sampai sekarang. Nggak gampang, semua orang bisa. Gitu ya. Jadi pribadian dia memang sama saya dia orangnya keras. Kalau dia mau A tetap A. Susah mau bilang B. Itu yang saya kadang-kadang kesel juga. Ya nggak lanjut kenapa, tapi kadang-kadang nggak mau. Dari A tetap A. Ini gue kebanyakan. Bahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Berdoa Tuhan untuk bukan ini tetap berjalan lancar. Kami terima kasih ucap syukur. Kami juga berdoa pada hari ini untuk mama saya yang pulang ke 80 dalam pimpinannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam persatuannya, pimpin berkati dia, terutama kesehatannya, berkati imannya, supaya dia berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan dalam masa-masa ini dan seterusnya. Terima kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat berkumpul di tempat ini. Kita kami akan menikmati makanan tersedia. Happy birthday